Lalu kita sudah membahas mengenai kenapa permohonan kita ditolak atau belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang lalu kita sudah memahaminya bahwa salah satu penyebab tidak dijawabnya doa kita adalah karena durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita susah, ibaratnya kita ini lagi sakit, ya. Jadi sakit kita kenapa? Kita sudah munajat kepada Allah, tapi kita belum dijawab juga doa kita. Jumat yang lalu kita sudah bahas salah satunya adalah karena dosa kita kepada orang tua kita. Nah, perbaikilah kalau merasa diri kita ini sebagai anak yang soleh, ya. Doakan orang tua kita mohonkan ampun agar Allah SWT meridhoi ya perjalanan hidup kita. Nah, yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah sudah menjelaskan bagaimana kita mendapatkan barokah, mendapatkan anugerah. Di mana Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatan minas samai wal ardh. Walakin kadzabu wa akhdhakum bima kanu yakdzibun." Yang maknanya Allah bimurad kurang lebih walau anna anil qura, kalau satu kaum, satu negeri, satu kerukunan rumah tangga aman wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Allah permudah urusan rezeki kita, Allah permudah apa yang menjadi tujuan perjalanan hidup kita. Walakin kadzabu wa akhadhakum bima kanu yaktubun. Tetapi kita telah mendustakan ayat-ayat Allah. Kita lupa menyatakan Allah, kita lupa minta ampun kepada Allah. Kita tidak bisa beribadah dengan apa yang ditentukan oleh tuntunan agama. Karena kita merusakkan ayat Allah, maka kata Allah, maka Allah menyiksa mereka, menyiksa hamba-hambanya. Jadi yang kedua yang menjadikan tertolaknya doa kita adalah karena dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yuhrammu rizquhu bi dzambin yusibu bihi." Sesungguhnya manusia itu terhalang rezekinya karena apa? Bi dzambi yusibu, karena perbuatan dosa-dosanya. Wala yarudu qadara illa doa, dan tidak ada yang bisa merubah daripada takdirnya Allah kecuali dengan doa. Sambungannya di hadis ini apa? Wala yazidu fil umur illa biro, dan tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu umur dipanjangkan Allah karena kita berbuat baik. Nah, dari keterangan dari Imam Ahmad, dari qala Rasulullah SAW, bahwa salah satu penyebab kita ini mendapatkan kesulitan hidup kita karena perbuatan dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu, kalau bahkan memang salah satu penyebab doa kita tertolak dan hidup kita susah, evaluasi diri, pasti kita banyak dosa yang kita lakukan. Ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Rasulullah SAW bersabda, "Man kafiro, barang siapa yang banyak
Man kasal istighfari, barang siapa yang membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin farajan, daripada kesulitan Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa min kulli dikin mahrojan, dari semua kesempitannya Allah berikan kelapangan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan anugerahkan jalan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kita susah, poin yang kedua ya, yang pernah Abi katakan ada 7 poin. Yang kedua adalah apa? Karena banyaknya dosa-dosa kita terhadap Allah SWT. Dan sambungan dari hadis itu kami Rasulullah, ya, man kathirul istighfari, siapa yang banyak membaca istighfar, artinya banyak memohon ampun kepada Allah SWT, terutama ya, jangan kurang dalam sehari semalam. Kalau Allah ingin lapangkan rezeki kita, sholat tobat paling tidak 2 rakaat, baca tasbih, baca istighfar minimum 1000 kali. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku tidak pernah ketinggalan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalam 70 kali. Rasulullah itu ahli surga. Rasul itu ahli surga. Wafirullahu ma taqaddama min dzambi wa ta'akhkhar, dan Allah ampuni dosa Nabi itu dari semua dosanya, daripada dosa yang lalu sampai nanti. Tidak ada dosa Rasulullah. Enggak punya, Rasulullah punya dosa. Karena sudah beliau ini sudah sapa. Wafirullahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, Allah ampuni dosa Rasulullah yang lalu, pokoknya jadi enggak ada dosa. Tapi Rasulullah yang istighfar. Loh, kita belum tentu masuk surga. Rasul aja yang sudah positif ya, sahibul syafaat, yang memiliki syafaat, yang bisa memberi syafaat kepada umatnya, termasuk kepada manusia-manusia di dunia ini, masih beristighfar kita yang belum jelas ya, sedangkan dosa tidak pernah luput kita kerjakan. Nah, jadi kalau rezeki kita ingin banyak, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan hidup kita, yang poin kedua adalah kita harus banyak bertobat. Ya, harus banyak memperbaiki diri, membaca istighfar, dan insya Allah orang yang banyak memohon ampun kepada Allah akan jadikan bagian orang yang dicintai Allah. Kalau orang sudah cinta sama Allah, insya Allah akan jadi kebutuhan kita ditanggung sama Allah. Apa yang kebutuhannya akan Allah penuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan banyak mensucikan diri. Mencintai yuhibbut tawwabina, mencintai orang banyak bertobat. Kalau Allah sudah cinta, kita akan sengsara hidup di muka bumi ini. Jadi kesengsaraan kita, galau, gundah gulana, itu bagian daripada peringatan Allah. Berarti kita banyak dosa sama Allah. Kalau orang banyak dosa, orang banyak salah, tidak akan pernah tentram hatinya. Galau, gelisah, gundah gulana, ketakutan, was-was. Karena rezeki itu ada 2. Ada rezeki dohir, ada rezeki batin. Yang paling mahal itu rezeki batin. Ya, banyak orang kaya tapi dia tidak pernah tentram. Tapi kalau orang Islam tidak. Ya, orang Islam itu walaupun hidup apa adanya, Allah kasih kekayaan. Apa kekayaan Allah? Hatinya tenang, tentram, indah saja hidup ini. Nah, jadi kalau kita sering galau, sering bingung, sering susah, tanda tanya, berarti kita lagi banyak dosa kepada Allah SWT. Berbanyak membaca istighfar. Udah maghrib, sholat awabin, sholat taubat, boleh? Atau baca syairul istighfar. Syairul istighfar adalah salah satu doa permohonan ampun yang sangat dianjurkan. Boleh doa yang lain tidak apa, tapi syairul istighfar yang tinggalkan. Rajanya istighfar yang sering kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha
ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'lika mastata'tu ajika min syarri ma sana'tu awlaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh dua kali tidak apa, tapi syarat istighfar itu wajib, ya, karena itulah rajanya istighfar atau istighfar. Kita baca pagi hari, kalau siang hari kita wafat, insya Allah kita wafat husnul khotimah. Amin. Kalau kita baca maghrib, malamnya mati, insya Allah kita matinya di dalam husnul khotimah. Ya. Jadi husnul khotimah ada kehidupan yang paling kesuksesan yang paling istimewa. Nah, ini yang jadi masalah. Dunia sibuk kita cari, tapi kita lupa kepada mati. Boleh kita mencari dunia, tapi kembalikan dunia kita untuk apa? Untuk bekal akhirat. Karena buat akhirat pun perlu dunia. Nah, buat jariah, buat wakaf, bisa kita jadikan daripada rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi jamaah rahimakumullah, jawaban yang kedua daripada kenapa kita ini hidup susah, yang pertama adalah karena perbuatan dosa kita terhadap orang tua kita, yang kedua akibat dosa-dosa kita terhadap Allah SWT yang dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, inna rajula la yarmu rizquhu bidzambi yusibuhu, ya. Karena apa? Yusibu, karena apa? Perbuatan dosa yang kita lakukan. Sadar dari itu sekarang supaya kita jangan susah, ya. Hidup ini perbanyak istighfar, perbaiki sholat kita, perbaiki mutahharah kita, wudu kita, mandi junub kita, perbaiki hati kita, jauhkan daripada penyakit-penyakit syaitan, diantaranya iri, dengki, ghibah, kibir, fitnah, namimah, adu domba, jauhkan. Pikirkan yang penting apa yang saya bisa lakukan hari ini untuk kebaikan hidup saya, kebaikan hidup orang yang dekat dengan saya, kebaikan keluarga saya, dan kebaikan sama hamba Allah. Jangan banyak pikir yang macam-macam, ya. Perbanyak istighfar, perbanyak kita permohonan ampun kita kepada Allah SWT. Insya Allah, ya, kalau kita memperbanyak istighfar, paling tidak 1000 sekali, ya, istiqomahkan 1000, ya, istiqomahkan. Apalagi kalau kita tambah dengan kalimat thayyibah, kalimat tasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah, astagfirullah. Insyaallah Allah mencukupkan rezeki kita, Allah melimpahkan, ya, keberkahan kepada kita. Itulah jawaban yang kedua. Insyaallah malam Jumat depan kita bahas poin yang ketiga, kenapa kita seret rezeki, susah rezeki. Nah, yang kedua adalah karena banyaknya dosa kita terhadap Allah Taala. Yang pertama karena adalah dosa-dosa kita terhadap orang tua kita. Insyaallah apa yang habis sampaikan bermanfaat. Pulang dari sini di malam ini, Pak, mulai kita berbanyak istighfar. Ya, bahkan ada resep dari seorang yang sukses, yang makmur ulama, dari pasal Abi Hasan Sajili, ya, 4 perkara jangan ditinggalkan kalau kita ingin dicukupi kebutuhan oleh Allah. Pertama, mohonkanlah ampun kamu kepada Allah, beristighfarlah, mohonkan ampun kamu di saat sahur antara jam 3:30 jam 4 istighfar, ya. Kedua, istiqomahkan terus berzikir, ya, pada siang hari, pada saat duha, jangan lupa berzikir. Yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah walaupun hanya dengan doa, ya. Yang keempat, yang paling istiqomah, jangan melakukan dosa-dosa besar di antara ibadah-ibadah wajib kita. Insya Allah Allah akan menjamin kehidupan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Allah barakallahu fikum untuk semuanya, untuk Abi, untuk keluarga Abi, ya. Apa yang bisa Abi sampaikan bisa jadikan satu bekal untuk memperbaiki hidup kita, ya, untuk memperbaiki perjalanan hidup kita. Ingatlah, kita tidak selamanya kuat, tidak selamanya hidup, tidak selamanya gagah, tidak selamanya kita ini di atas, ya. Maka sadari semua itu, selagi Allah kasih kesempatan kepada kita, kita manfaatkan kesempatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.